Di atas kapal nelayan yang terbalut dengan kuat, seekor monster laut dipelihara. Hari ini adalah hari yang tepat untuk memberi makan monster. Ketika pagar besi perlahan terbuka, para pelaut segera membuka jaring yang berisi ikan tuna. Namun di balik pemberian makan yang tampak normal, ada konspirasi jahat yang tersembunyi. Ketika Lauding bersiap-siap untuk menikmati penampilan monster laut dalam, kapten dengan sebatang tongkat langsung memukul Gugu ke dalam air. Monster yang sudah sangat lapar melihat ada makanan datang. Tentu saja, dengan rakusnya, monster itu langsung menelan. Lauding yang kuat segera melompat ke dalam penjara air untuk menyelamatkan Gugu. Namun tindakannya justru jatuh ke perangkap Kapten Gurita. Kapten segera menyuruh anak buahnya menutup penjara air. Ternyata dia menggoda Lauding datang ke sini untuk mencuri baju besi Mandalorian yang sangat berharga di tubuhnya. Lauding yang patuh ingin membuka pagar dan melarikan diri. Namun lawan sama sekali tidak memberinya kesempatan. Para pelaut mengangkat tombak ikan di tangan mereka dan menyerangnya bergantian. Mereka berusaha memukulinya hingga pingsan dan tenggelam di dalam air. Namun saat para perampok mengira mereka sudah menang, beberapa prajurit Mandalorian tiba-tiba turun dari langit. Mereka langsung menyerang perampok-perampok itu. Meskipun penampilan makhluk-makhluk ini tidak terlalu tampan, namun, kemampuan bertarung mereka tidak buruk. Bahkan bisa bertahan beberapa ronde melawan prajurit Mandalorian yang lengkap perlengkapannya. Namun, perlawanan mereka akhirnya sia-sia. Kurang dari 10 menit, semua makhluk-makhluk ini di kapal berhasil diatasi. Lauding dan Gugu juga diselamatkan oleh penduduk setempat dan dibawa ke daratan. Ternyata saat Lauding pertama kali tiba di planet ini, suku mereka menemukan dia di tepi dermaga. Namun, untuk berjaga-jaga, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari tahu tujuan Lauding datang ke sini sebelum membuat rencana selanjutnya. Tidak disangka, mereka malah menemukan Lauding diserang oleh makhluk-makhluk ini. Mereka segera membantu dengan cepat. Melihat suku mereka melepas helm mereka, kata-kata yang baru saja terucap oleh Lauding langsung tercekat di tenggorokannya. Dalam ajaran Mandalorian mereka, suku mereka tidak boleh sembarangan melepas helm. Dia bertanya kepada mereka apakah mereka benar-benar orang Mandalorian. Kemudian, Bo-Katan memberitahunya, The Watch adalah cabang dari kekuatan Mandalorian yang tersisa. Ini adalah sebuah organisasi keagamaan Mandalorian yang fanatik dan ekstrim. Namun, prajurit Mandalorian sejati dapat melepaskan helm mereka kapan saja. Namun, Din yang tumbuh besar di suku tidak percaya pada kata-kata Bo-Katan. Meskipun mereka baru saja menyelamatkannya, namun, Din tetap memilih untuk pergi. Bagaimanapun, jalan mereka berbeda dan tidak bisa bersatu. Namun, saat Din baru saja kembali ke dermaga untuk mencari hotel dan istirahat sejenak, tiba-tiba, dia dikepung oleh sekelompok orang Gurita. Ternyata Kapten Gurita yang merampok Din dan kelompok ini bekerja sama. Sekarang Din tidak hanya membunuh rekan mereka, tetapi juga menghancurkan kapal nelayan mereka. Hal ini membuat pemimpin Gurita merasa malu. Bagaimanapun, di wilayah ini, mereka adalah tokoh-tokoh penguasa yang tak terbantahkan di geng Gurita mereka. Saat Din mencoba berbicara dengan mereka, tiba-tiba, Bo-Katan dan orang-orangnya turun dari langit. Mereka memberitahu pemimpin geng Gurita, mereka sendiri yang membunuh awak kapal dan kapal nelayan. Jika ingin membalas dendam, datanglah. Din diselamatkan lagi oleh Bo-Katan dan beberapa orang. Ini membuat hubungan Din dengan mereka semakin dekat. Dia mengetahui dari mereka, pelabuhan di planet ini sebenarnya adalah pasar gelap yang besar. Sisa kekuatan kekaisaran sebelumnya selalu menyelundupkan perlengkapan militer berat di sini. Bo-Katan dan beberapa orang datang ke sini untuk mencuri persenjataan. Lebih baik jika kita bisa mengendalikan kapal penjelajah kekaisaran. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah merebut kembali planet Mandalore di masa depan. Meskipun kekaisaran sudah tidak ada lagi, namun, planet Mandalore sudah lama dikuasai oleh sekelompok monster. Jadi, hanya dengan kekuatan sendiri tidak mungkin merebutnya dengan lancar. Bo-Katan berharap Din Djarin bisa membantu mereka. Sebagai imbalan, mereka dapat membantu Din Djarin menemukan Jedi. Memikirkan bahwa mereka telah membantu dirinya 2 kali. Din Djarin juga tidak tega menolak Bo-Katan. Pada akhirnya, mereka juga ingin merebut kembali planet Mandalore. Setelah merencanakan rencana tindakan, beberapa orang menggunakan jetpack mereka untuk terjun payung ke lapangan terbang yang sedang bersiap lepas landas. Berdasarkan penyelidikan Bo-Katan dan beberapa orang selama beberapa bulan terakhir, pesawat pengangkut ini terutama digunakan untuk perdagangan senjata dan amunisi. Dalam sekejap, beberapa orang dengan cepat menyingkirkan prajurit badai di pintu kabin. Saat ini mereka tidak tahu, karena peralatan pengiriman kali ini sebagian besar adalah meriam laser berat. Jadi, jumlah prajurit badai yang bertugas mengawal 3 kali lipat lebih banyak dari biasanya.